Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum acara kita mulai, mari kita bersama-sama Swastiastu. Yang terhormat Ibu Korwil Kecamatan Sawan, Kepala Sekolah dan pengawas sebagai tamu undangan yang hadir pada 2021. Acara yang akan diselenggarakan adalah yang pertama pembukaan Fora Kecamatan Sawan, yang kelima pemaparan best practice dari penyaji, yang keenam tanya jawab, yang ketujuh penutup. Untuk salam sejahtera kita semua, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Ibu Koordinator Wilayah Fora Kecamatan Sawan sekaligus sebagai pengawas binaan gugus 6 Samsip telah hadir di hadapan kita, walaupun begitu sibuknya di dalam melaksanakan kegiatan, beliau sempat juga menghadiri kegiatan hari ini di tempat ini karena minggu-minggu ini banyak kegiatan yang perlu pendampingan, terutama kegiatan PSB. Untuk itu pada hari ini kami selaku kepala sekolah sudah berturut-turut ke guru. Nah, itu harapan kami kepada para ibu juga hadir pada hari ini selaku peserta, selaku pendukung, selaku motivasi, dan kami nanti akan memberikan yang terbaik pelaksana kegiatan presentasi best practice yang kami buat, dan ini nantinya akan menuju ke lomba GTK Saraswati World. Kami akan ini nanti tayangkan ya. Dan sudah ada guru yang mendaftar, itu Bu Budiani juga sudah mendaftar yang sendiri atau presentasi best practice. Mohon nanti kritik yang sangat membangun kami harapkan, dan itu masukan-masukan supaya best practice ini menjadi mendekati sempurna. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Hiduplah Indonesia, tanah airku, aku berdiri dari tanduk ibuku. Indonesia kebangsaanku. Banyak dan doa bersama. Selesai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Nah, untuk acara selanjutnya kita lanjutkan dengan arahan dari Ibu Pengawas di Fora Kecamatan Sawan. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada pengacara, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD1 yang juga saya hormati. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Bapak Ibu, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Sang Yang Kuasa, karena berkat beliau kita bersama-sama bisa hadir dan bisa kumpul di tempat ini di SD 1 Samsip dalam kegiatan presentasi best practice. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang nanti disampaikan SD 1 Samsip yang sudah masa kerjanya 15 tahun
dari persyaratan untuk jadi kepala sekolah Bapak Ibu 2 periode itu harus 3 masa kerja berturut-turut, yaitu 3 periode yaitu 12 tahun. Jadi tujuan dan harapan kita semuanya bisa kita laksanakan dengan baik. Bapak Ibu yang hadir juga di sini, Bapak Ibu guru yang sudah mendukung guru, apa tugas Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu berikanlah kritik, jangan kritik menjatuhkan, berikan masukan begitu Bapak Ibu ya. Ini sudah bagus sekali. Mungkin tanpa kritik yang tidak hanya hadir di tempat ini duduk, harus bisa mampu memberikan ya masukan Bapak Ibu. Itu harapan kami. Ini betul-betul akan mendukung lulus atau tidaknya Bapak. Kurang lebihnya sekali saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mari kita berinovatif dan berkreatif dalam belajar ya. Ini belajar merdeka Bapak Ibu. Bapak Ibu merdeka sekali sekarang ya. Entah apa yang Bapak Ibu buat di sekolah, yang penting Bapak Ibu berinovatif dan berkreatif, dan semua berbasis IT Bapak Ibu ke depan ini ya. Kita terus disuruh belajar sampai kita pensiun Bapak Ibu. Sama dengan kami lagi 2 tahun harus belajar, tetap harus menjaga kondisi supaya Bapak Ibu sehat, karena berhadapan dengan siswa kalau dalam situasi yang loyo, lemah ya, akan tidak menimbulkan, akan tidak berdampak kepada siswa untuk menyemangati daripada siswa kita. Ini yang akhiri dengan para Santi, Om Santi, Santi Om. Om Swastiastu, Bu, bagaimana kabarnya? Edukasi belum habis, datang gaji 13. Jadi mohon ditabung nantinya untuk hari tua. Ya, itu apa oleh Bu Kori memang benar sekali. Di era globalisasi zaman virus corona yang paling berbahaya virus rentenir. Nah ini makanya di pasar-pasar banyak ada belerong, ada belakang memaparkan best practice yang berjudul pendekatan 3T. Ya, 3T, apa itu 3T? 3 itu adalah acer. Apa itu acer? Asar. Kalau secara umum itu adalah merek laptop, asarnya. Asar itulah anak cerdas berkarakter. Jadi apa yang kita uraikan, apa yang kita sampaikan kepada siswa, supaya itu siswa itu tidak menyerap ilmunya saja, tetapi ilmu itu diolah menjadi orang yang berbudi pekerti yang luhur sebenarnya ya. Jadi anak cerdas berkarakter. Jadi Bapak dan Ibu yang belum habis ajarnya silakan, kalau misalnya santai saja, jangan tegang, santai dan berkonsentrasi ya. Nah, apa sebabnya kami mengundang beberapa kepala sekolah? Ini cocok sekali untuk guru, karena guru itu akan mencari karir ke kepala sekolah ya. Untuk itu dari sekarang Bapak dan Ibu ya, kumpulkan itu data-data, dan dengan data lomba jangan dulu mencari juara, yang jelas adalah juari dulu ya, juari baru depan, yang juari, maka lomba itu akan berjalan dengan baik sehingga Bapak dan Ibu akan mendapat juara ya. Baik, yang pertama adalah peran kepala sekolah yang efektif akan mampu melatar belakangnya mempengaruhi kinerja guru sehingga guru menjadi lebih semangat. Maksudnya yang efektif itu adalah kepala sekolah yang pertama rajin masuk, kehadirannya mendahului guru-gurunya,
perspektifnya. Jadi ya kepala sekolah masuk tengahi mulai malunan. Jadi itu jelas akan ditiru oleh bawahan atau guru. Kepala sekolah ini itu, makanya kepala sekolah itu harus efektif, mampu mempengaruhi guru atau tenaga pendidikan, memperdayakan, ya mempengaruhi. Jadi pengaruh membius guru-guru itu supaya dia bisa kreatif, bisa awal itu. Jadi kita bekerjasama dengan guru, bekerjasama dengan tenaga pendidikan, bersama dengan komite. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan inovasi Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu sudah meningkat inovasinya, ya inovasinya sudah meningkat, punya ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang. Nah, ini akan merujuk ke siswa yang sangat luar biasa. Nanti siswa itu akan mendapat juara. Ya, kalau sudah juara, maka kebanggaan guru itu sangat diharapkan sekali. Ya, kebanggaan, mau membina, membimbing, mengajar. Ternyata anak ini bisa berpotensi untuk mendapat juara, nah kita bangga, ya bangga, ya yang manipis dan sing melampu ya. Tapi kebanggaan itu tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan uang, itu kebanggaan itu. Jadi itu harapan kita bersama, kerjasama itu. Jadi kerjasama antara kepala sekolah, guru, komite dan pengusaha ini, pihak ketiga, maka akan terjadi munculnya suatu peningkatan prestasi pada anak apabila kita laksanakan dengan bersungguh-sungguh. Jangan asal-asalan bersungguh-sungguh ya. Berlomba-lomba ingin menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah secara tidak langsung telah mengakui kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Nah, kalau sudah prestasi bagus, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Gubernur, bagus, gurunya bagus, rajin, dilirik oleh masyarakat, itu sekolah mana ke, belum ngerti itu sekolah ini. Nah, dengan bukti sekolah kita di sini setiap tahun membludak, itu buktinya bahwa Bapak dan Ibu sudah bagus kinerjanya, jangan sampai kenor. Itu kalau sudah bagus jangan terlena. Kadang-kadang sudah bagus terlena ya, terlena ya masih terlena. Tidak lagi memajukan diri ya. Dengan terlena inilah kamu akan jatuh ya. Nah, akan jatuh, katakan nominal berapa orang kan diterima di sini 1, makanya 2 sebanyak 60, kalau lebih itu sudah dikat disisikan ke sekolah lain. Nah itu ya, nah itu tujuannya kita menjadi sekolah yang bagus. Jadi rapat untuk mencetak siswa yang berprestasi agar tidak serta-merta dapat dilaksanakan dengan instan, artinya melalui proses yang benar dan tidak menghilangkan nilai-nilai agama dan karakter. Jadi supaya tidak instan ya, tidak instan. Jadi maksudnya instan itu siswa yang sudah benar-benar pinter ya, tanpa diajar pun dia akan mendapat juara, itu namanya instan. Jadi dari proses orang bodoh, siswa bodoh itu ada proses terus dibina, maka siswa itu akan mendapat juara. Nah ini baru melalui proses ya, melalui proses guru ini sampai mendidik, membina terus ya, sampai inapin guru siswanya, jadi orang tua ini inapin ya. Jadi itu tujuannya lebih bermakna apabila prestasi yang diraih oleh siswa diiringi dengan peningkatan karakter akhlak mulia. Jadi prestasi itu kita raih dengan akhlak mulia, dengan bagus, bersaing dengan sehat, dan tidak boleh anak itu diberi tes, nah itu ideal tes. Itu kepala sekolah sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan memiliki sebuah program yang diyakini mampu meningkatkan prestasi siswa serta membanggakan karakter siswa. Program
yang dikenal dengan 3T merupakan akronim dari tata titis yang bermakna bahwa kepala sekolah melaksanakan program untuk pendidikan dengan menata dengan teliti agar tepat sasaran titis berbasis ajar. Nah ini, dan menata, meniti, tepat sasaran. Titis itu tepat sasaran. Dan dengan ajar yang merupakan akronim dari anak cerdas berkarakter. Nah, lah anak-anak itu mendapat juara karena zaman sekarang ini banyak orang-orang pemuda maupun siswa, anak-anak pun orang tuanya bisa dibunuh, orang tuanya bisa dikawini, orang tuanya bisa digauli. Itu karena apa? Karena karakternya kurang bagus. Ya, karakternya kurang bagus. Banyak sekali, banyak begal-begal yang di jalan, banyak pencopet. Ini, ya. Nah, sekarang ini digalakkan oleh apa yang menyebabkan masyarakat kita begitu. Berbicara kasar, jangan kita gusar, ya, jangan kita paling dan kita jangan memarahi. Besoknya pasti diulangi. Kalau kita tidak gusar, tidak memarahi, maka makna dari bahasa itu dia tidak tahu. Atau ada nilai itu, dia belum tahu. Ya, baru umur 2 tahun, 3 tahun tidak tahu ya. Dia sifatnya meniru dia. Ya, meniru. Jangan kita marahi. Cing nanti gitu, berarti dia tahu bahwa bahasa itulah bahasa kasar, bahasa tidak baik. Nah, untuk itu kita berikan pemahaman bahwa bahasa itu tidak boleh diucapkan. Ya, kalau ada bahasa itu jangan diserang, tidak boleh diucapkan oleh orang tua atau siapapun, tidak boleh. Ya, kalau ditanya apa sebabnya itu kok tidak boleh, itu adalah bahasa yang tidak kita inginkan setiap hari, ya, tidak bahasa pergaulan setiap hari. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bab 1 perumusan masalah. Yang pertama yang menjadi rumusan masalah berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka masalah yang dipaparkan dalam best practice ini adalah apakah pendekatan 3T berbasis ajar dapat meningkatkan prestasi siswa di SD Negeri 1 Sangsit. Nah, ini ya, ini suatu perumusan masalah ya, pendekatan 3T tata titis ini dilaksanakan dengan pendekatan ajar berbasis ajar dapatkah meningkatkan prestasi siswa. Ya, ya kita bahas tujuan penulis spesifis ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi siswa melalui pendekatan 3T berbasis ajar. Nah ini, jadi dengan pendekatan 3T ini ya, tata, titik, dan titis ini nantinya bisa meningkatkan prestasi. Tapi prestasi itu bagus, tapi lebih diutamakan kejujuran. Ya, prestasi itu bagus sekali. Ya, tetapi budi pekerti dan kejujuran itu kita sangat utama diajarkan di sekolah. Ya, jangan sampai anak itu dapat juara, tapi juara itu dipakai yang bukan-bukan. Nah ini, ya, jadi itu yang tidak bisa kita harapkan. Nah, kita lanjutkan dengan manfaat penelitian. Best practice ini disusun sebagai bentuk laporan pengalaman penulis dalam merealisasikan hasil refleksi kegiatan kepala sekolah di sekolah. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh dengan adanya penulisan ini adalah 1. Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah di Kecamatan Sawan terutama, khususnya tentang gerakan 3T berbasis ajar untuk meningkatkan prestasi siswa di masing-masing sekolahnya. Nah ini, ya kepala sekolah boleh melaksanakan ini. Apakah itu dipilih tatanya, apa itu dipilih intinya, apa dipilih dengan titisnya. Ya, jadi apapun program di sekolah itu silakan yang jelas mencapai titis. Titislah tepat sasaran. Ya, jangan sampai melepas. Sebagai bahan masukan bagi dinas pendidikan dan instansi yang berkepentingan untuk
terus mendorong dan memberikan pelatihan kepada seluruh kepala sekolah terkait dengan peran dari komite sekolah. Jika sebagai bahan masukan bagi K3S Kecamatan Sawat untuk terus mendukung pelaksanaan 3D berbasis dasar. Ya, ini perlu sekali dukungan dari dinas. Dinas itu dukungannya adalah melaksanakan pelatihan. Jadi dinas itu harus melaksanakan pelatihan guru supaya meningkatkan kompetensi guru. Dan itu K3S juga secara khusus nanti di kecamatan bisa juga kita melaksanakan masa pelatihan, workshop maupun apapun, walaupun itu mencari narasumber di luar misalnya. Dalam best practice ini akan dibahas tentang pemimpin dengan pendekatan situasional. Pendekatan situasional ini pertama kali diperkenalkan oleh Brenner yang sering disebut juga dengan kontingent model of leadership. Efektif, pendekatan ini menekankan pada ciri pribadi pemimpin dan situasi mencoba untuk mengukur atau memperkirakan diri pribadi dan membantu pemimpin dengan pedoman perilaku yang bermanfaat. Nah ini, jadi di sini ada pendekatan situasional. Situasional ini pertama kali diperkenalkan adalah untuk kepala sekolah itu bisa menaungi, memberikan contoh perilaku yang baik kepada bawahannya. Jadi kepala sekolah itu mempunyai suatu program atau banyak program. Jadi program-program itu dari mana datangnya? Itu adalah menyerap dari aspirasi guru-guru. Guru-guru membuat program, guru-guru membuat program. Jadi program itu diserap semua, dikumpulkan mana yang bagus, maka itu nanti diterapkan, dilaksanakan. Nah, ketika dilaksanakan, apa yang harus pertama kita lakukan? Nanti kita bahas terakhir. Pendekatan situasional tersebut oleh dengan sebagai dalam 3 dimensi hubungan antara pemimpin dan bawahan, tingkatan dalam struktur tugas, posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Pendekatan situasional pada dasarnya memiliki beberapa pandangan dasar. Pertama, pemimpin dalam melaksanakan tugasnya dipengaruhi oleh faktor situasi seperti jenis pekerjaan, iklim, situasi, jenis pekerjaannya apa. Jadi iklimnya apa? Iklim organisasi, karakter individu. Kedua, keefektifan perilaku pemimpin dilihat dari kemampuannya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi bawahan. Ketika perilaku pemimpin dari seorang pemimpin cenderung berbeda-beda pada individu. Jadi pemimpin itu tidak boleh kita maunya sendiri. Ya, oh kita harus gini, paksa buruan nih, kita angkara lagi, tidak boleh begitu. Tapi kita harus kita mendapat pendapat atau uluran tangan dari guru-guru juga. Ya, guru-guru memberikan suatu pendapat kita terima, jangan kita mengkat daripada pendapat guru. Program guru yang disampaikan kami terima. Tipe instruksi pemimpin dengan tipe ini lebih banyak memberikan perintah atau doktrin. Ya, perintah dan doktrin. Nah ini, kerjakan ini. Masa lebih pagi? Ayo dan naik mas tuh. Ya, ngoyong, mendoktrin, memberikan perintah. Ya, kerjakan ini. Dikerjakan dengan dulu. Dia mau kalian permisi boleh. Ini yang kita maksud. Yang kedua tipe konsultasi pemimpin dituntut oleh banyak memberikan arahan dan bimbingan sebab kemampuan atau skill bawahan rendah, sementara komitmen dan semangat mereka cukup tinggi. Nah ini ya, bahwa kita itu biasa-biasa saja, tetapi kerjanya dikit. Apa bangga ini cepat,
walaupun dia rendah. Kerjakan ini, teman-teman, kerjakan ini. Sekarang akreditasi kami sudah berikan membuat tim dengan 4 komponen itu silakan. Dan setelah melakukan tugas, teman-teman sudah mulai mengerjakan dengan baik. Ini, ya. Jadi kalau tidak tahu dia bertanya. Komitmennya tinggi, walaupun gurunya biasa saja. Bagus juga ya. Daripada gurunya luar biasa tapi tidak bisa diatur, juga sulit memajukan sekolah. Yaitu yang ketiga, tipe motivasi. Tipe ini prioritaskan bagi bawahan yang semangat kerjanya rendah, meskipun kemampuan kerjanya cukup baik. Nah, ini kemampuan semangatnya kerjanya rendah. Ya, walaupun dia semangat sekali, tapi kerjanya rendah. Ya, semangat. Asal benar apa? Dia mengerjakan, baru dikontrol sekian hari sehingga ada turun. Ya, dia semangat memberikan jawaban semangat. Nomor 4, tipe delegasi. Dalam kondisi ini pemimpin cukup memberikan perlimpahan kewenangan tugas sebab kemauan dan kemampuan bawahan cukup besar dalam mengerjakan. Ya, para pemimpin kalau sudah tahu anak buahnya atau guru-guru yang kompetensinya bagus, tugas-tugas itu diberikan, sudah dipercaya, sudah bagus kinerja Bapak dan Ibu, diberikan tugas sehingga kita mengevaluasi 3 hari atau 4 hari sudah selesai, sudah bagus. Nah ini yang kita harapkan ya. Jadi tipe-tipe kepemimpinan ini memang banyak, tetapi dukungan Bapak dan Ibu juga harus relevan dan sesuai harapan daripada sekolah. Tulangnya adalah Bapak dan Ibu datang atau masuk hari Senin sampai hari Sabtu, hadirnya jam 7. Jadi ya hadir jam 7. Jadi jam 7 itu apa kegiatannya? Kegiatannya adalah berdoa dulu. Kata dalam 3T dimaksud bahwa kepala sekolah mengembangkan gerakan menata segala sesuatu sesuai dengan tempat dan fungsinya. Untuk gerakan menata didahului dengan rapat sekolah yang dihadiri oleh seluruh guru tanpa terkecuali. Nah, di dalam menata juga dengan baik, menata kelas itulah rumah kedua, ditata dengan baik supaya Bapak dan Ibu di kelas itu nyaman, tidak risih. Untuk kelasnya kotor, banyak debu, maka Bapak dan Ibu bekerja di kelas itu risih, ingat, tidak lama di kelas sudah keluar. Dan itu kita lanjutkan dengan Titi. Kata Titi menurut KKBI tahun 2005 mengandung makna teliti atau cermat. Ya, teliti. Biasanya yang ibu-ibu biasanya teliti sekali ya. Teliti dan cermat. Jadi teliti semua. Apa program kita atau aturan-aturan kita yang kita buat itu diteliti dengan baik, dengan cermat, supaya nanti sudah berjalan komplit dari orang tua, dari teman-teman kita. Pak, ada sesuai itu Pak. Makanya kita teliti dulu. Setelah selesai kita cermati bersama, satu persatu. Tuh ya. Makanya apapun yang kita buat di sekolah itu kita harus koordinasi dengan komite atau orang tua siswa. Baik itu peraturan sekolah yang kita buat itu harus koordinasi. Jangan sampai kita menghukum anak sesuai dengan aturan itu, orang tua tidak tahu menahu, dia komplain. Ya, komplain, Pak, nah aturannya gitu Pak, nanti di peraturan sekolah gitu, setiap siswa yang terlambat harus membersihkan kamar mandi, umpamanya begitu. Karena orang tua tidak tahu,
maka orang tua itu komplit. Ya, supervisi juga, ya pengawasan secara teliti terhadap seluruh program kerja para gurunya melalui kegiatan supervisi. Nah, ini setelah program itu kita laksanakan, kita selalu supervisi ke kelas. Ya, supervisi, maksudnya supervisi itu tidak mencari suatu kesalahan, tapi apakah itu ada kendala dalam program yang guru dijalankan, mari kita koordinasi. Ya, jangan sampai kita selalu menyalahkan guru. Nih sing lain, nih sing tadi, nggak boleh. Kita selalu koordinasi. Jangan sampai mencari-cari kesalahan. Ya, makanya kalau kita pengawas datang ke sekolah itu bagus sekali. Semestinya bagus sekali. Ya, ada guru lain jadi pengawas. Ya. Nah, apa nih sing bisa lagi? Itulah lagi menakut ya pengawas sih. Ya, pengawas yang datang ke sekolah pasti mencari suatu permasalahan. Ada nih masalah di sekolah nih, oh ada bu, nih ibu malah betok berarti poncol itu orang tua nih. Oke, kan solusinya yang panggil orang tua nih didamping oleh kepala sekolah terus. Ya karena gertenan ya gertenan guru itu betul tak, ya. Jadi tidak salah juga guru itu ya untuk kebaikan anak. Tentu seperti pengalaman guru nengolan tuh yang sampai sepuh, ya. Jadi itu keterlaluan juga, ya. Guru-guru siswa kelas 1 gitu kan, ya. Sampai takut masuk itu kejadiannya, sampai dia dimutasi, ya. Karena sudah dari lama, ya pengaduan dari kelas 6 ada yang sudah tamat juga mengadu ke sekolah pernah dibegitukan, tapi diam, ya diam karena siswa itu takut diancam. Dia orang ke meme bapak nih makan duit lebih ini sangkatan ini diancam ini. Makanya anak-anak itu tidak mau melapor pada orang tua. Nah ini sangat inilah kita selalu koordinasi dengan guru dengan orang tua semestinya. Ya kalau anaknya begitu kita orang tuanya dikasih tahu, Pak anaknya gini cari mas terus yang cocok dengan sekolah ini mungkin asalnya yang di sekolah khusus dimasukkan jadi ini masih cocok Pak di paling bekerja naik kelas yuk si bisa baca. Nah ini ada kelainan ya. Nah dengan kelainan itu kita kasih tahu orang tuanya mengerti kita tindakan ya. Jangan sampai itu sampai top nasne ya sampai palang itu saya bisa aja karena memang IQ-nya rendah, ya, IQ-nya rendah. Nah itu dites adalah istilah bahasa Jawa yang berarti terang, terus sangat sulit dicari pada kata dites dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi kata dites dapat digambarkan sebagai berikut: jika ada orang yang pandai memanah sehingga tembakan atau panahnya sering tepat sasaran alias jarang meleset, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang titis. Nah ini ya, jadi tepat sasaran apabila seorang itu ada yang memanah atau bermain ketapel, kalau dia memitik sebuah benda atau burung ya. Kalau Pak Robert punya burung juga, jadi kalau dipitik tepat kena itu ada tepat sasaran. Sama dengan bapak dan ibu ya. Kalau bapak dan ibu membina siswa, kalau sudah lomba cerdas cermat bahasa Bali, kita semua yang ada hubungannya bahasa Bali kita ajar dengan nyastre, dengan cecep badan, dengan apapun ya, kekawin, kekidungan, semuanya tentu. Nah setelah lomba itu yang akan keluar. Nah inilah tepat sasaran ya, tepat sasaran. Kalau lomba bahasa Bali, cerdas cermat bahasa Bali diajar IPA, nah ini yang tidak tepat sasaran. Anak itu akan bengong sehingga ngatur, karena kita itu mengajar IPA, matematika, IPA dan bahasa Indonesia.
Jadi lomba matematika, jadi ada gurunya. Jadi gurunya ada tepat dengan baik dibina. Anak itu apabila ada lomba MIPA atau lomba sains, dia akan tepat sasaran, atau lomba IPA, IPA. Ya, jadi kemarin juga ada lomba, mungkin anak kita masuk 1, jadi di IPA. Jadi itu terus dibina dan nantinya dia akan mendapat juara. Itu tepat sasarannya ya. Sasaran yang kita raih itu prestasi siswa. Dalam kaitan katalitis dalam best practice ini, kepala sekolah menginginkan bahwa guru dan siswa agar rajin latihan dengan program yang telah dibuat. Ini program-program yang dibuat, apa program-program Bapak dan Ibu dibuat supaya sering dilatih, sering dicoba, dicoba ya, sebelum kita lomba pasti dicoba. Dan sekarang di bulan ini kita akan ditunjuk mewakili Kabupaten Buleleng untuk menyanyi tunggal nyanyi solo ya, nyanyi solo, dan ditunjuklah SD1. Kita sudah mendapat 1 siswa yang sudah mulai dilatih sekolah dan sudah koordinasi dengan orang tuanya. Dia tidak keberatan, yang jelas anaknya dipertanggungjawabkan dan segala dana itu ditanggung oleh sekolah di tingkat kabupaten. Nanti kalau di tingkat provinsi, karena ini adalah menuju ke tingkat provinsi, maka biaya yang tingkat provinsi itu akan dibiayai oleh kabupaten. Ya, kita di Kecamatan Sawan lah tunggal, ada di kecamatan lain adalah pantomim, ada tari kreasi baru, itu dan yang lainnya sudah ada. Dan itu semua kecamatan sudah memegang lomba-lomba itu lomba PSA 2N. Jadi inilah nanti dikoordinasikan di Kabupaten Buleleng sehingga sudah pas, sudah final. Nah ini akan diberangkatkan ke provinsi. Nah karena situasi pandemi ini dicopot-copot semua, tidak ada lomba di kabupaten. Yang kemarin informasi arahan dari Pak Yasir dan Pak Kabin, Pak Dante, itu sudah dipastikan. Dan juknisnya juga tidak dikirim ke sekolah-sekolah. Sudah ACER merupakan akronim dari anak cerdas berkarakter yang mengandung pengertian bahwa anak-anak yang mengenyam pendidikan di SD 1 sampai diharapkan menjadi anak yang tidak saja pintar dalam menguasai ilmu pengetahuan yang diberikan oleh gurunya, tetapi juga memiliki kecerdasan dalam memilih dan memilah sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Cerdas menurut KKB tahun 2005 mengandung pengertian sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, mengerti dan sebagainya, tajam keputusan yang tepat di saat yang tepat sehingga menghasilkan sesuatu langkah yang luar biasa. Nah ini yang memberikan kontribusi pada orang lain, pada saudara. Yang si berkarakter siswa itu yang udah mulai pasti jadi anak karakternya sudah gitu. Anak dia dua ya, tidak kontribusi dia. Nah inilah anak-anak yang berkarakter yang baik pada orang lain, baik itu teman dekat dengan orang yang lebih dewasa, dengan orang tua di rumah, semuanya baik. Nah inilah imbasnya nanti. Kalau sudah di sekolah baik, hanya menanamkan budi pekerti yang baik. Ya, pertama Bapak Nadir memberikan tugas secara daring. Nah di daring itu Bapak Nadir itu dengan tutur kata yang sopan dan memberikan kata-kata yang baik pada anak. Ya, ada anak yang tidak mengumpulkan, tapi kita kasar memberikan. Bagus anak yang cantik. Ibu kan sudah memberikan tugas, dan untuk itu kerjakanlah itu. Nanti kalau ada waktu datang ke sekolah ya, untuk mengumpulkan. Ibu tunggu di sekolah ya sayang ya. Nah, tapi kalau kita berbicara begitu, anak itu pasti nyautnya
baik sekali, lembut dan sopan santun. Ya, itu. Ya, kalau kita nabrak, wih ini si baik ini, si ngumpulak ini, dia ngapa lagi? Dia cuma ya. Maka anak itu akan keras juga dia. Ya, itu bapak dan ibu hati-hati kalau memberikan ucapan di WA atau di tugas classroom. Ya, hati harus lembut. Nah, dengan di sanalah kita membentuk karakter walaupun kita tidak berjumpa, ya, tidak berjumpa dengan siswanya. Di samping prestasi akademik menurut Muhammad Asari, prestasi akademik merupakan perwujudan nyata dari proses belajar, latihan, pengetahuan, pengalaman, motivasi, bakat dan kemampuan yang dicapai seorang sesuai dengan bidang keahliannya. Prestasi yang unggul dalam bidang tertentu merupakan cerminan dari bakat khusus yang dimiliki dalam bidang. Sementara menurut Panji, sehingga tahun 2009, prestasi akademik merupakan prestasi yang dicapai oleh peserta yang terkait dengan bidang keahliannya. Jadi di sekolah itu perlu sekali ada prestasi, karena prestasi itu menunjukkan sinar daripada sekolah. Ya. Jadi di samping prestasi juga anak santun. Ini maksudnya bos yang di satu, benar bu. Ya, ini maksudnya di sekolah itu benar bu. Ini ada dicoba berarti ini bolehnya. Ya, karena gurunya santun, baik, menitiskan pada anak santun juga. Ya, santun juga. Dan dengan itu melanjutkan saja. Nah, ini kondisi secara detail prestasi akademik siswa sebelum kita melaksanakan 3D. Ya, 3D kita cuma tulis beberapa saja. Jadi tahun 2015 ada 3 kali kejuaraan, dapat juara anak, 2016 juga 3 kali, 2017 juga 3 kali. Jadi untuk langkah-langkah penerapan, pertama kepala sekolah dan guru mengadakan rapat sekolah untuk membahas tugas mengajar. Nah ini jadi pembahasan ini kita melaksanakan langkah-langkah untuk menerapkan 3D inilah. Pertama kepala sekolah harus koordinasi, ya, rapat dengan guru-guru untuk pembagian tugas mengajar guru dan tugas tambahan. Berikan tugas kepada guru-guru, ya, tugas dan memberikan pemahaman guru bagaimana caranya menjalankan daripada program yang kami tuangkan di dalam 3D berbasis karakter kepada seluruh guru untuk membuat rencana pelaksanaan program kerja guru yang isinya terdapat program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jadi guru-guru disuruh membuat program, ya. Jadi kebebasan para ibu guru atau guru merdeka, silakan buat program. Selama program itu meningkatkan kualitas prestasi siswa, silakan, ya. Jumlah siswa yang akan dibina, mengingat jumlah siswa di S1 sanksi setelah yang akan sangat banyak sehingga diharapkan seluruh siswa dapat dipilih. Nah, kalau kita memilih siswa karena di sini adalah siswa yang banyak, dapat kita memilih yang potensi, ya, kita pilih potensi kali. Kalau kami di S1 untuk regenerasi itu dari kelas 3 kita pilih 3 dan 4, dari 3 4 pembinaan, dan kelas 5 sudah mencapai lomba. Jadi kelas 5 sudah mencapai lomba. Jadi sesuatu lomba yang ditunjuk sekolah kami yang hadir berlomba itu kelas 5. Terkecuali apabila jumlah itu memungkinkan bisa kelas 6, kami juga kirim kelas 6. Ya, kelas 4 dan kelas 3 walaupun itu lebih pintar daripada kelas 5, ini tidak diizinkan untuk lomba dulu. Nah, ini sebagai regenerasi kakak-kakaknya yang lomba. Nah, nantinya kalau sudah ke kelas 5 ini akan muncul. Jadi
Jadi generasi penerus daripada siswa-siswa yang akan lomba ini sudah ada. Ya, sudah ada. Ini dicatat dalam buku tim. Jadi tim pembina itu sudah punya siswa-siswa, baik itu siswa yang lomba IPA, matematika, bahasa Indonesia, PKN, apalagi itu. Jadi bahasa Bali, Kementerian Agama juga ada. Lomba-lomba itu sudah ada orang-orangnya. Ya, tinggal menunjuk saja dan membina sedikit-sedikit. Ya. Sekolah selalu mendorong guru dan siswa untuk selalu disiplin belajar dan berlatih sehingga benar-benar menguasai bahan pelajaran. Nah ini, di sini sudah ada tim pembina, baik tim pembina IPA, tim pembina matematika, tim pembina 5 bidang studi, tim pembina non akademik, ekstrakurikuler juga ada. Ya, jadi ini tim ini akan bergerak. Umpamanya lomba agama, jadi guru agama sudah bergerak. Guru agama yang memilih, ya, membina siswa itu sampai dari materi. Udah itu begitu lomba dia akan dapat dapat materi. Udah itu sarana prasarana, dana, ini sudah berikut dari satu. Jadi ketika lomba di sana dia sudah ada. Seperti kemarin berpakaian adat, pakaian adat ini sudah ada, bajunya sudah ada, rekamannya sudah ada, selengannya sudah ada. Nah, sudah semua seragam 3 orang. Sudah itu dirias sedikit, Jadi kalau guru agama tidak sempat mengantar, maka didelegasikan pada guru yang lain. Ya, guru lain nanti akan dikasih transport dan uang pembinaan dan uang konsumsi apabila tidak mendapat konsumsi di tempat lomba. Ya. Yang ketiga tadi ya sudah. Hasil yang diperoleh setelah pembahasan itu 3 aktif itu sudah dilaksanakan berdasarkan dan dibina terus-menerus pada siswa bina, maka ada peningkatan prestasi. Di tahun 2018 itu ada kami sedikit aja ditulis 6 kali, bahkan di buku prestasi banyak sekali. 2019 juga banyak, kita tulis 6 kali, dan 2020 juga banyak, dan 2021 juga ada. Kemarin ada panahan, dan panahan juara 1 di kabupaten itu secara virtual, ya panahan. Jadi itu pembinanya adalah orang luar kita, ya di luar kita. Itu adalah Pak Sabudro yang membina. Itu adalah siswa-siswa kita yang ikut di sana. Ya. Nah, kesimpulan dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat meningkatkan hasil pendekatan berbasis sasaran, dapat meningkatkan prestasi siswa SD Negeri 1 Samsit. Sasarannya, adapun rekomendasi yang dapat diberikan terkait dengan pemeriksaan best practice ini adalah satu bagi kepala sekolah lain. Nah, kepala sekolah yang seperti Pak Adi, kepala sekolah SD 7 Samsit, yaitu Bu Artini sebagai kepala sekolah SD 2 Samsit yang tetap cantik, tetap awet, ya, kayak ibunya juga ya, tetap awet, ya, walaupun ibu sudah umurnya di atas 50 tetap awet, tapi ya tetap doang sih. Dan itu ibu Oke juga ya, yang sering makan, ya, yang setiap ada angkringan baru dia datang, jadi tetap ya, walaupun tidak punya uang tetap makan uang. Jadi ini yang dibagi panduan, nanti apanya yang kita tiru silakan ya, tiru di sekolah-sekolah lain, silakan kepala sekolah lain silakan tiru. Nah, yang berperan sekali memandu mengimbas pada guru-gurunya yang muda ini akan bangkit menjadi kepala sekolah ya. Seperti Bu Agung jadi kepala sekolah, Bu Puja ya, Ibu Bulianis ini akan segera akan menjadi pegawai P3K ya. Ibu Suri ini ya jadi kepala sekolah nantinya pasti bisa ke sana. Ibu tuh sebentar lagi akan pensiun ya, bulan Juli ini akan pensiun ini ya, bulan Juli ya, tapi per 1 Juli ini ya, per 1 Juli dia pensiun ya. Ya akan dari 1000 Bu Mas juga dulu lagu lama gitu ya, sama dengan Bu Pandey semua dan nanti
ini yang muda-muda ini semestinya ya bagaimana caranya ya kegiatan terbaik itu tolong kumpulkan nanti dikemas menjadi best practice ya. Itu ini juara ini ya Anahan mas ini ya. Nah itu sekian, terima kasih Bapak dan Ibu ya, itu yang bisa kembalikan Pak Bawi kembalikan. Nah itu yang bisa yang sampaikan Pak Ibu, mungkin sudah pasti ya, banyak yang kurang, mungkin Bapak dan Ibu punya ide dan masukan, kritik membangun silakan ya, silakan apapun nanti kritik Bapak dan Ibu, kami sangat terbuka ya, terbuka Bapak dan Ibu. Mari kita bersama-sama untuk memajukan Kecamatan Sawat ya, itu Kecamatan Sawat lah milik kita bersama. Bagaimanapun caranya Kecamatan Sawat ini supaya tetap eksis ya, setiap tahun pasti muncul ya di kabupaten ya, ditakuti oleh kecamatan lain ya. Seperti kemarin itu adalah repot bos, tidak ada masalah ya, masalah SPJ semuanya sudah final itu. Kecamatan Sawat dan Grogak, 2 kecamatan ini sudah bagus sekali ya. Yang lainnya masih banyak SPJ-nya yang berantakan, yang masih kurang ya. Yang kemarin dikenyot, kemarin yang SPJ-nya datang, berarti uangnya tidak datang, transfer sampaikan supaya cepat. Ya detik-detik kehidupan sudah datang ya. Oleh pos urusan kegiatan ini yang presiden dengan Google amat gedenya. Silakan yang ingin bertanya Pak Ade. Berikan kepada kami yang selaku kepala sekolah di SD Negeri 7 Sangsit telah mendengarkan apa paparan dari Bapak Nengah Sudiarte SPD yang mengikuti seminasi best practice tentang pendekatan 3T, yaitu tata basis acer. Acer itu adalah anak cerdas yang berkarakter untuk meningkatkan prestasi siswa SD Negeri 1 Sangsit. Di sini yang telah mendengarkan semua pemaparan dari Bapak Nengah, yang Tiang akan tanyakan di sini, apakah upaya-upaya yang sudah dilaksanakan di sekolah ini tentang program 3T yang berbasis acer itu sudah bisa terlaksana apa belum? Cuma itu saja yang bisa Tiang berikan suatu pertanyaan. Mungkin teman yang lain mungkin ada pertanyaan. Waktu Tiang kembalikan kepada penyaji. Pak Ade Sujanto LPD yang sudah tadi mengapresiasi apa yang dia sampaikan ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin belum jelas. Jadi pertanyaannya, upaya-upaya apa ya, upaya apa yang sudah dilaksanakan sekolah SD 1 Sangsit ini di dalam menerapkan 3T berbasis acer, anak cerdas berkarakter. Jadi upaya-upaya yang dilaksanakan memang sudah dari dulu sudah dilaksanakan ya, dari dulu sudah dilaksanakan. Sebelum pandemi ini di merajalela di negara kita, khususnya di Buleleng, maka siswa itu tidak bisa ke sekolah, dan sebelumnya itu sudah jam berapa. Jadi siswa-siswi SD Negeri 1 Sangsit itu tidak mengejar prestasi, tapi upaya yang kita kejar adalah karakternya. Dari karakter, begitu datang dia ke sekolah, dia mengucapkan salam sapa ya, salam dan sapa itu sudah biasa.
Jadi setelah dia menaruh tas, anak itu sudah secara otomatis dia ke Padmasana untuk melaksanakan persembahyangan secara pribadi. Setelah itu dia melaksanakan persembahyangan bersama dengan teman-temannya. Ya, sudah itu dia akan masuk ke kelas dengan sistem antre. Antre dari guru sudah ada di depan kelas, yaitu begitu masuk ke kelas dia dapat tangan satu persatu. Dan guru juga melihat apakah anak ini rapi, apa bukunya bersih, semua sudah dilihat. Tetapi kalau ada bukunya dan rambutnya sudah panjang, dikasih tahu secara sopan. Nah, ini sudah diajarkan. Yang kedua, upaya yang dilaksanakan adalah kepala sekolah mengumpulkan guru-guru untuk melaksanakan sosialisasi daripada 3T. Sosialisasi, ya, sosialisasi tata, titi, dan titis. Jadi dilaksanakan bagaimana caranya, program itu sudah akan dilaksanakan, maka langkah daripada kepala sekolah mengumpulkan guru-guru semuanya, baik itu tenaga kependidikan dan guru semua yang ada di satu function ini beserta komite, supaya tata titis ini bisa berjalan dengan baik, berkoordinasi. Nah, upaya-upaya ini sudah kita laksanakan dengan rapat komite, dengan dewan guru semuanya. Jadi menata dan meniti dan menitis ini supaya tepat sasaran, itu supaya bisa berjalan dengan baik, supaya tidak ada dirugikan, tidak ada ketersinggungan, maka itu perlu rapat koordinasi. Ya. Dan itu setelah berjalan, kepala sekolah mengadakan supervisi pada guru-guru, apa yang dibuat, program yang kita berikan apakah sudah dijalankan, sebatas apa dia dijalankan. Nah, kami mengadakan supervisi, dan di dalam supervisi itu kami tidak mencari kesalahan, ya, berkoordinasi. Karena kita ke kelas itu harus tersenyum, ya, tersenyum, anggap itu adalah teman, bukan bawahan, ya, bukan bawahan, itu adalah teman. Nah, dengan cara itu maka kendala yang dialami oleh guru itu bisa kita serap. Ya, tetap bagaimana cara merealisasi, mari kita bersama-sama merealisasi itu dengan guru yang lain. Yang kemampuan yang lebih kita berikan, yang kurang ikut belajar. Nah, itu saja upaya yang laksanakan. Nah, terakhir ketika sudah pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, maka kami yakin siswa dengan perkara terbaik akan mendapat sebuah anugerah yang luar biasa, yaitu berupa prestasi. Ya, itu Pak Ade. Ya, yang lain bisa silakan Bu. Baiklah Bapak penyaji, sebelumnya saya aturkan Pakastur Barumat Om Swastiastu. Untuk nama mungkin sudah semua tahu, cuma yang menjelaskan lagi sekali, yang hanya menanyakan sedikit saja. Kami waktu dari SD Negeri 2 Sangsek. Untuk presentasi Bapak hari ini sangat bagus, kami bisa terapkan di sekolah kami. Kemudian ini adalah motivasi yang luar biasa. Namun ada yang saya tanyakan sedikit, karena Bapak sudah pengalaman di sini sudah sekian periode. Apakah dengan pendekatan 3T berbasis ajar ini dapat meningkatkan prestasi khususnya di sekolah SD Negeri 1 Sangsek? Itu saja Bapak. Terima kasih Bu Ayu. Bu Jeru, banyak sekali.
Jadi karena parasnya cantik, saya sebut Bu Ayu Tetet, kami sebut Guru. Ibu selaku Kepala Sekolah SD 2 Samsit tadi sudah berikan masukan kepada kami terima kasih apa yang disampaikan tadi. Jadi dengan pemaparan 3T ini dengan berbasis ASTERT bisa dan meningkatkan prestasi. Itu sudah jelas, tadi sudah diterangkan dari tahun 2015 misalnya. Jadi dengan juara sedikit sampai kita 2021 itu sudah ada peningkatan juara dengan kita menerapkan 3T ini ya, 3T. Jadi sudah jelas prestasi itu bukan didukung dari sekolah saja, tapi didukung oleh semua pihak ya, dari guru, dari tenaga pendidikan, dari komite, dari pihak ketiga ya. Jadi pengusaha-pengusaha itu ikut berpartisipasi seperti kemarin ada lomba gerak jalan ya, gerak jalan, semuanya berpartisipasi. Jadi orang tua menyumbang aqua, orang tua menyumbang aqua, saya menyumbang aqua Pak. Orang tua menyumbang make up ya, jadi semua jadi berpartisipasi. Maka dengan partisipasi dan dukungannya itu sangat kami apresiasi ya, sangat kami terima dengan baik, dan itu salah satu penunjang untuk kami semangat dengan semangat bersinergi dengan guru, para sekolah, dengan komite, dengan siswa, maka juara itu berturut-turut kita raih ya. Baik itu pelatihnya ya, pelatih ya tuh, jadi pelatih itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan dulu ya, pasti bisa meningkat itu, mungkin di SD 2 bisa diterapkan itu, silakan, karena sekolah di sana kan muridnya dikira di sana saja ya, tapi dipilih dan dipilah anak-anak yang agak cerah, orang tuanya agak berpendidikan, kita pilih ya. Jangan memilih siswa yang orang tuanya yang agak ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau orang tuanya tidak mampu bisa meningkatkan prestasi itu, maka luar biasa Bapak ya, jadi luar biasa. Jadi ada yang tidak mampu tapi dia mampu memberikan ya, berikan yang terbaik untuk sekolah itu, berbuat prestasi luar biasa. Jadi kepala sekolah senang, guru berbangga, pengawas juga bangga sekali ya. Jadi sekolah yang di pinggiran dapat prestasi itu bagus sekali ya. Itu yang bisa saya sampaikan, itu saja ya, 2 saja cukup untuk bertanya. Mungkin kurang lebihnya nanti kita bisa sempurnakan dan berjalan. Kalau Bapak dan Ibu ikut menyusun itu bisa bertanya dan bisa mencari data ke sini, silakan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Yang akhirnya dengan ngaguran para Sati. Om Sati Om. Langsungkan dengan tanya jawab. Untuk selanjutnya kita ada apresiasi sedikit dari Ibu Pengawas. Terima kasih ya Bapak Ibu. Tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan paparan dari Bapak Nasudianto selaku Kepala Sekolah SD 1 Samsit, dan beberapa pertanyaan tadi sudah dijawab dengan baik. Bapak Ibu, lagi sekali saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi paparan tadi dari Pak Nengah. Semuanya itu sudah terlaksana dan sudah terwujud ya. Buktinya tadi prestasi yang sudah didapatkan itu secara realita Bapak Ibu ketahui, baik melalui piagam, sudah itu piala, itu karena semuanya kolaborasi antara kepala sekolah, guru, ya, staf dari stakeholder yang lain, komite, orang tua siswa terutama,
yang sangat mendukung. Nah, dan apa yang disampaikan pemaparannya Bapak Nengah tadi, yaitu yang basicnya karakter begitu Bapak Ibu, dengan kata kiti ya yang sudah diterapkan selama dia menjabat sebagai kepala sekolah. Akhirnya seperti itulah hasilnya. Mungkin Bapak Ibu mempunyai karya tersendiri yang terbaik, ya. Saya yakin kepala sekolah mempunyai karya yang terbaik, yaitu Bapak Ibu harus bisa tulis ya, akan nanti menjadi suatu laporan ya, yang terbaik juga baik di publik maupun pada orang tua ya, dengan inovatif dan kreatif Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu tadi paparan dari Pak Nengah, di samping menghimbau kepada guru, menghimbau kepada kepala sekolah yang lain, memberikan suatu motivasi sehingga ke depan bagaimana pendidikan di Kecamatan Sawan. Saya berterima kasih sekali selaku pengawas dan juga merangkap selaku korwil. Sawan sudah luar biasa Bapak Ibu. Sekolah penggerak yang ada Bu Leleng hanya satu yang lolos, Pak Ade aja. Kita 2 lolos Bapak Ibu Kecamatan Sawan. Kita tidak pernah terbelakang, itu karena semuanya kolaborasi antara guru, kepala sekolah dan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa ketika Bapak Ibu diam, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekolah penggerak itu harus semuanya mampu juga bergerak, baik di bidang IT dan yang lain, tentu didampingi oleh kepala sekolah. Nah, itu. Dan guru juga Bapak Ibu, kita beberapa guru sudah lolos ya. Sumaidi, Desi itu lolos sebagai guru penggerak. Mudah-mudahan nanti ke depan semua menjadi guru penggerak ya. Dan sebelumnya sudah menjadi guru penggerak, tadi sudah disampaikan dari niat sendiri, semuanya dari niat sendiri aja, tanpa pengaruh orang lain. Maksudnya Bapak Ibu para kepala sekolah yang boleh berlaku dulu mengguru-gurukan ya, tanpa menghiraukan tugas kita itu apa, tapi tanpa menghiraukan yang lain, tetap komitmen ya, komitmen terhadap tugas Bapak Ibu. Saya adalah tanggung jawab terhadap siswa. Semua mempunyai tanggung jawab tersendiri. Kepala sekolah gampang, hanya memantau dan mensupervisi, mengevaluasi apa yang kita lakukan. Yang kurang, mari kita tambahkan. Yang sudah baik, kita lanjutkan. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Walaupun saya sendiri sekarang ya, pengawas langsung korwil membina 46 sekolah sekarang. Tapi saya tidak pernah bertahu, tidak minta saya harus minta pengawas lagi, tidak diberikan ya, terima kasih. Tapi saya tetap bekerja. Kenapa? Karena akar-akarnya sudah kuat. Kepala sekolah semua sudah hebat-hebat sekarang. Di bidang IT kalau ada kendala apa-apa, pasti kami minta bantuan kepada kepala sekolah yang mampu dan bisa membantu kami. Loyalitas kepala sekolah Kecamatan Sawan luar biasa. Dan dilihat juga dari lingkungan Bapak Ibu, walaupun kita pandemi seperti ini, sekolah dalam keadaan bersih semua. Beda dengan sekolah lain, sudah dipantau jauh Kecamatan Sawan. Untuk itu, mari kita tetap berkomitmen tanpa melihat kejelekan orang, kekurangan orang, mari kita tetap berbuat yang terbaik. Nah, itu Pak Nengah, lanjutkan apa yang sudah dibuat dan implementasikan ke depan lebih yang terbaik lagi. Saya ucapkan banyak terima kasih dan para guru semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan Pak Nengah sukses dalam segala hal, dilancarkan dan yang lainnya. Dan yang akhiri dengan para pesanti, Om Pesanti Om. Acara penutup, saya selaku pembawa acara, mohon maaf. Saya tutup, ada sedikit acara penyerahan best practice dari penyaji ke Ibu Pengawas.